layarnya sudah jelas? Kita belajar tentang benzena dan turunannya. Ya. Benzena itu bukan bensin ya. Jangan dibayangkan, oh benzena itu, oh bensin, bukan ya. Tapi senyawa yang berbeda dengan rumus ini. Dia rumusnya adalah C6H6. Ya. Dan berbentuk siklis. Artinya dia bukan rantai terbuka. Nah, penulisannya seperti ini, jadi C6, kemudian rangkap 2-nya selang-seling. Rangkap 2 di sini, ini rangkap 1, rangkap 2, rangkap 1, rangkap 2. Kemudian tangannya C, ini kan selalu 4, jadi kalau di sini rangkap 2, di sini rangkap 1, kemudian di sini 1, sehingga di sini tangannya C tetap 4 semuanya. Ya. Kemudian penulisan seperti ini nanti akan disingkat untuk lebih praktisnya, ditulisnya begini. Jadi ini rangkap 2, rangkap 1, rangkap 2, rangkap 1. Kemudian di sini adalah H, ada 6. Ini adalah rumus dari C6H6. Atau boleh tidak kalau rangkapnya di sebelah sini. Jadi di sini, kemudian kosong, di sini, kosong, di sini. Ini sama antara yang pertama dengan yang ketiga, ini sama, ya. Nah, untuk ternyata pola rangkap tidak ini setelah disempurnakan ternyata bentuknya seperti ini, ya. Jadi nanti untuk benzena kita akan menggunakan rumusnya yang seperti ini. C6H6. Nah, senyawa ini, senyawa aromatis dari benzena ini dapat tersusun menjadi 1, 2, 3, atau lebih cincin benzenanya. Nah, dari 1, 2, 3, atau yang 3, tapi kalau yang ini sejajar, sedangkan yang ini tidak, ini bisa menghasilkan nama senyawa dengan sifat-sifat yang berbeda pula. Misalnya kalau 2 datar, ini naftalena. Ya. Kemudian kalau rangkap 3, di sini ada 3 yang tersusun dari benzena. Ini namanya antrasena. Kemudian di sini kalau bentuknya yang seperti ini, fenantrena. Nah, benzena ini banyak sekali turunan-turunannya dengan sifat-sifat kimianya yang sangat-sangat beragam. Ya. Nah, ini sifat-sifat benzena apa saja? Sifat fisiknya, tampilan fisik dari benzena ini merupakan zat cair yang mudah menguap. Ya. Dia tidak berwarna tapi berbau. Ya, jadi ada baunya tapi tidak berwarna. Baunya seperti minyak tanah. Titik lelehnya 5,53 dan titik didihnya 80,1. Kemudian benzena merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut dalam air. Ya, ini agak anehnya ya. Biasanya kan nonpolar larut dalam polar. Ya. Nah, benzena merupakan senyawa nonpolar yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut nonpolar seperti CCl4, ether, dan aseton. Kalau bensin, ya itu terdiri dari bensin kalau premium, dia tersusun dari sekitar 85 normal heptana dan 15% iso-oktana. Itu kalau bensin, kalau benzena enggak, benzena itu hanya C6H6. Kemudian sifat kimia dari benzena, kalau tadi sifat fisika, sekarang sifat kimianya. Nah, benzena ini dapat dinitrasi atau bereaksi dengan asam nitrat
dengan katalis H2SO4, ya, dia akan membentuk nitrobenzena. Jadi ini benzena, kemudian ini nitronya, ditambah dengan H2O. Reaksi ini merupakan reaksi substitusi atau penggantian, ya, terhadap atom hidrogen dalam benzena. Kalian perhatikan di sini tadi ada benzena, di sini kan ada H, sehingga hanya ada 6. Kemudian setelah bereaksi dengan NO3, maka H di sini hilang, ya, berpindah, hanya diganti oleh NO2, ya. Kemudian H yang di sini yang tadinya terikat dalam benzena berikatan dengan H yang di sini, jadi H2, kemudian O yang satu, nah, ini kan NO3 ya, yang NO2-nya mengikat di sini, terikat di sini, O-nya yang satu lagi membentuk H2O, sehingga terbentuklah nitrobenzena. Ini namanya turunannya dari benzen. Ini salah satunya, nanti banyak sekali turunan-turunan dari benzena. Yang kedua, sulfonasi. Sifat kimianya, reaksi ini merupakan reaksi substitusi juga, ya, pada benzena dengan gugus sulfonat, ya, HSO3. Jadi kalau di sini benzen ditambah SO3 pada suhu 40 derajat Celcius dengan katalis H2SO4, maka nanti akan membentuk asam benzena sulfonat namanya. Dia nanti H mengikat, SO3-nya terikat di sini, ya. Kemudian juga menghasilkan H2O. Ini contoh dari reaksi sulfonasi dari benzen menjadi asam benzena sulfonat. Kemudian reaksi halogenasi. Benzen mengalami reaksi substitusi halogen terhadap hidrogen benzena. Reaksinya adalah halogen dengan katalis FeCl3. Nah, di sini benzena ditambah Cl2, ini adalah halogen, ya. Halogen nanti bisa di sini diganti Br2, diganti I2, ya. Jadi kalau di sini akan menjadi klorobenzena. Kalau misalnya di sini Br2 berarti nanti jadi bromobenzena. Kalau iod berarti jadi iodobenzena ditambah HI, asam yodida. Kalau di sini Br2 berarti menjadi bromobenzena ditambah asam bromida. Kalau di sini F2 berarti fluorobenzena ditambah asam fluorida. Dan seterusnya, ya. Nih, ini reaksi halogenasi dari benzen. Kemudian reaksi alkil. Alkil itu bisa metil, bisa etil, bisa propil, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di sini ada benzena, kemudian di sini ada metil klorida, masih ingat kan? Ini metil, ini klorida. Dengan katalis AlCl3, maka nanti akan membentuk, jadi H yang ada di dalam benzen di sini akan mengikat Cl ini, membentuk HCl. Sedangkan metilnya akan nempel di sini. Ya. Nah, nanti ini terbentuk metilbenzena. Ini namanya metilbenzena. Nama metilbenzena memiliki nama lain atau nama populer toluena. Jadi nanti ada beberapa senyawa yang memiliki sebutannya ada 2. Jadi kalau seperti ini ya, benzen kemudian mengikat metil namanya metilbenzena atau disebut dengan toluena. Nanti ada benzen mengikat OH hidroksida, ini namanya fenol, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian adisi. Ingat reaksi adisi itu apa? Adisi itu adalah reaksi pengurangan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ya. Jadi kalau di sini
Ini tadi kan rangkap, ada ikatan rangkapnya ada 3 ini kan, rangkap tidak, rangkap tidak, rangkap tidak. Ya. Ditambah 3H2 dengan katalis Ni dengan suhu tinggi, ya, maka nanti tadi kan hanya 1 di sini, 1, 1, 1. Maka 6H ini nanti akan masuk ke sini. Jadi 2, ini jadi 2, 2, 2, 2, 2, rangkapnya hilang, terbentuklah seperti ini. Jadi di sini C ada 6, H-nya ada 2 di sini. Jadi tangannya C tetap 4, 1, 2, kemudian mengikat H sebanyak 2. Nah, ini namanya reaksi adisi hidrogen terhadap benzen akan menghasilkan sikloheksana. Kalau ada rangkapnya namanya benzen. Kalau tidak ada rangkapnya hilang jadi sikloheksana. Ya. Oleh karena kestabilannya, reaksi adisi terhadap benzena merupakan reaksi yang berjalan lambat. Kenapa? Karena benzena ini dalam struktur yang seperti ini merupakan senyawa yang stabil. Sehingga lambat kalau ingin bereaksi agak lambat. Makanya harus digunakan katalis dan menggunakan suhu yang tinggi. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa pada reaksi adisi hidrogen terhadap benzena berlangsung lama, yaitu karena benzena itu bersifat stabil, relatif stabil. Ya. Kemudian adisi dengan halogen, bisa Cl, Br, I. Ya. Agar reaksi adisi halogen terhadap benzena dapat berlangsung, maka diperlukan foton cahaya atau ultraviolet. Nah, di sini benzen ditambah 3 Cl2, ya. Ini ditambah Cl, jadi hanya tetap di sini, hanya kan ada 1, 1, 1. Tadinya di sini rangkap, ya. Rangkap ada rangkap, di sini enggak, rangkap enggak. Sehingga nanti yang rangkapnya itu akan hilang, diganti dengan Cl. Jadi nanti hanya tadi 1. Di sini kan rangkap. Rangkapnya lepas mengikat Cl, ya. Di sini yang tadi rangkapnya lepas mengikat Cl. Yang rangkap tadi kan ini dengan ini. Sama-sama lepas di sininya ngikat Cl sehingga terbentuknya senyawa 1 2 3 4 5 6 heksaklorosikloheksana. Ini adisi halogen. Kalau misalnya bromo berarti heksabromosiklooheksana. Kalau misalnya iod berarti 1, 2, 3, 4, 5 heksaiodosiklooheksana. Itu reaksinya. Nah, ini pola pembentukan dari reaksi-reaksi tadi dari benzena. Jadi benzena kalau direaksikan dengan asam sulfat pekat, maka melalui reaksi sulfonasi, ya disebut reaksi sulfonasi, maka akan terbentuk asam benzona sulfonat. Ini namanya asam benzona sulfonat. Ini klorobenzena. Kalau menggunakan reaksi halogenasi, ya, reaksi dengan halogen dengan katalis AlCl3, di sini ada klorinasi namanya reaksinya, akan membentuk klorobenzena. Kalau dengan bromo, dengan brom berarti terbentuk bromobenzena. Kalau dia diadisi dengan katalis Ni dengan suhu 300 derajat Celcius, ya, atau berapa tadi 473 derajat Kelvin, akan terbentuk sikloheksana. Jadi ikatan rangkapnya hilang menjadi ikatan tunggal. Ya. Kemudian pada reaksi reflux, ini namanya ditambah AiCl3, akan terbentuk fenilalkanon. Ya, fenilalkanon ini banget. Kemudian kalau dia berikatan dengan alkilasi dengan metil klorida misalnya, etil klorida, maka ini namanya kalau di R-nya ini metil, maka di sini namanya metil benzena. Kalau di sininya etil, maka namanya etil benzena. Kalau di sininya R-nya alkilnya propil, maka propil benzena. Kemudian kalau benzena ditambah dengan asam nitrat pekat, maka akan membentuk nitrobenzena.
Nitrobenzena ditambah lagi, direaksikan lagi dengan HCl pekat, maka akan terbentuk anilin atau fenilamina. Ya. Nah, ini kalau direaksikan lagi dengan asam nitrit ditambah HCl encer akan membentuk diazonium klorida. Jadi di sini kalian bisa bayangkan berapa banyaknya turunan dari benzena. Ya, jadi banyak sekali dan kegunaannya sangat-sangat beragam ya dari turunan benzena. Kemudian senyawa turunannya, molekul benzena yang kehilangan sebuah atom hidrogen yang tadinya C6H6 ya, karena kekurangan berarti C6H6 tapi nanti punya tangan satu yang siap terikat oleh atom atau gugus yang lain. Dia mengikat gugus yang lain. Nah, disebut gugus fenil. Jadi C6H6 yang kehilangan satu atom H-nya disebut dengan fenil. Ya. Nah, nanti kalau fenil ini berikatan, ini akan punya tangan satu. Mengikat klor misalnya, maka nanti namanya fenil klorida. Kalau dia mengikat brom berarti fenil bromida. Kalau mengikat iod berarti fenil iodida. Nah, penamaan ini juga sama dengan menggunakan gugusnya, diikuti dengan benzena. Jadi gugusnya ini kan kloro, ya, benzena. Kalau di sini Br berarti bromo benzena. Kalau di sini iod berarti iodo benzena. Ini sama ya. Jadi kalau fenil klorida atau klorobenzena. Ya, jadi kalian sebut kalau ini kan fenil. Ya, ini fenil, Ini fenil, ini klorida. Nah, kalau kloro dulu yang disebut ini kloro, ini benzena. Jadi sama ya. Jadi nanti kalau ada yang nyebut, oh fenil klorida, ada yang lain menyebut klorobenzena, itu sama-sama benar. Ya, itu tata namanya. Kemudian, jika gugus yang terikat lebih dari satu, maka berikan penomoran. Penomoran diusahakan sedemikian hingga gugus yang terikat bernomor kecil seperti tata nama hidrokarbon yang sebelumnya. Ya, jadi yang punya rantai, yang punya cabang dikasih nama kecil. Jadi kalau misalnya kita urut dari sini, ya, ini nomor 1, ini nomor 2, maka di sini nomor 30 nih kebetulan ya. Kemudian di sini nomor 4 ada iodo. Maka penamaannya ini 1, 2 dimetil ya. 1, 2 dimetil, 4 iodo benzena. Ini namanya ya. Jadi 1, 2 dimetil, 4 iodo benzena. Kemudian posisi nomor atom karbon pada benzena diberi nama khusus ya, yaitu sebagai berikut. Kalau posisi orto berarti gugus yang terletak pada nomor 1 dan 2. Seperti ini berdampingan. Ini orto namanya. Ya, jadi tidak ada celah. Kalau misalnya yang terisi nomor 1 dan 3, yang 2-nya kosong, maka ini namanya posisi meta. Ya. Sedangkan kalau misalnya yang ada ini nomor 1 dan nomor 4, nomor 2 dan 3-nya tidak ada apa-apa, maka ini adalah posisi para. Jadi orto, meta, para. Kalau orto berarti tidak ada jarak. Kalau meta ada satu yang terlangkai, yang kosong. Kalau posisi para berarti ada 2 yang kosong baru di sini isi. Ya, nanti ada contohnya. Beberapa senyawa turunan benzena mempunyai nama khusus, yaitu tergantung pada gugus yang diikatnya. Seperti yang Ibu tadi ceritakan, ya. Namanya metil benzena disebut dengan nama toluena, ya. Kemudian anilin
benzena, ini disebut anilina. Kemudian di sini, ini kan, ini namanya fenol. Bensin, benzena mengikat OH namanya fenol. Kalau di sini mengikat metil lagi namanya okresol. Ortokresol namanya. Karena ini dengan ini tidak ada jarak. Kalau misalnya OH-nya di sini, kemudian CH3-nya di nomor sini, ya pindah di sini, maka metakresol. Kalau misalnya di sini OH-nya di sini, kemudian CH3-nya di bawah sini, maka namanya parakresol. Ya, oke. Jika terdapat dua gugus yang berbeda, salah satu gugus dianggap sebagai senyawa utama dan gugus yang lain dianggap sebagai gugus cabang atau gugus yang diikat. Gugus yang menjadi senyawa utama didasarkan pada urutan prioritas. Nah, urutan prioritas gugus utama adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama asam benzoat dengan rumusan COOH. Kemudian asam benzena sulfonat. Nih, yang kedua. Jadi nanti tata namanya diurut ya. Kemudian benzaldehid kalau rumusnya begini. Kemudian selanjutnya fenol OH ya. Anilin. Kemudian anisol. Kemudian toluen. Beberapa senyawa turunan benzena lainnya, stirena ya. Stirena itu merupakan suatu senyawa turunan benzena yang berwujud cairan seperti minyak, tidak berwarna, mudah menguap, dan beraroma manis meskipun menjadi sedikit busuk pada konsentrasi tinggi. Dalam industri, stirena dibuat dengan dehidrogenasi etilbenzena dengan katalis Fe2O3. Etilbenzena. Nih, ini kan etil ya. Kalau ini doang kan metil. Kalau CH2, CH3 ini namanya etil. Namanya etilbenzena. Ya, ini etil, ini benzena. Dengan katalis Fe2O3 maka akan menjadi stirena. Ya, jadi nanti ikatannya di sini jadi rangkap, hanya di sini jadi terikat di sini. Ya. Jadi membentuk CH, jadi di sini diambil satu karena jadi rangkap ya, ini kurang satu, di sini juga kurang satu, membentuk H2. Jadi ini adalah reaksi pembentukan ikatan rangkap. Ya, jadi di sini ngambil satu, hanya di sini ngambil satu sehingga menjadi CH2. Ini yang reaksi pembentukan stirena. Ini kebalikan dari adisi. Fenol. Ya, ini salah satu contoh contoh turunan benzena yang sangat populer ya. Fenol merupakan senyawa yang bersifat asam. Berikut adalah reaksi-reaksi terhadap fenol. Reaksi fenol dengan asam nitrat akan membentuk trinitrofenol atau asam pikrat. Senyawa ini digunakan sebagai bahan peledak. Reaksi fenol dengan natrium atau logam alkali yang lain menghasilkan fenoksida dan gas hidrogen. Contoh reaksinya di sini. Reaksi fenol C6H5OH, ya fenol kan C-nya tadi, C5H6 ini kan benzena, kemudian ada OH yang diikat, jadi namanya fenol. Kalau direaksikan dengan natrium, maka akan membentuk C6H5ONa plus H2. Kemudian reaksi fenol dengan basa akan membentuk garam, ya. C6H5OH ditambah KOH akan membentuk C6H5OK dan H2O. Ya. Kemudian berikutnya nitrobenzena. Reduksi terhadap nitrobenzena akan menghasilkan anilina. Anilina merupakan bahan untuk mensintesis zat warna tekstil. Oksidasi anilin akan menghasilkan nitrobenzena. Ya. Kemudian toluen. Toluen merupakan cairan tidak berwarna yang tidak larut dalam air dan memiliki aroma seperti pengencer cat.
Toluen lebih reaktif dibandingkan bensena. Kalau toluen itu adalah benzen yang mengikat metil, ya. Jadi toluen itu sama dengan metil benzena. Reaksi nitrasi terhadap toluen membentuk trinitrotoluena. Reaksi toluen dengan halogen dengan katalis aluminium halida umumnya digunakan untuk membuat diklorofenyl trichloroetana atau DDT. Oksidasi terhadap alkil benzena akan menghasilkan asam benzoat. Nah, kemudian anilin. Anilin dapat dihasilkan dari reaksi hidrogenasi nitrobenzena dengan katalis logam. Ini namanya nitrobenzena dengan hidrogen, ya, katalisnya Ni atau Fe di sini, maka akan menghasilkan anilin. Ya. Jadi yang tadinya NO2 di sini direaksikan dengan H2, maka katalisnya Ni atau Fe, maka di sini terbentuk NH2. O-nya menjadi H2O, di sini mengikat H. Jadi NH2 ditambah 2H2O. Ini yang disebut dengan anilin. Ya. Ini nitrobenzena menjadi anilin. Nah, sekarang asam benzoat merupakan asam karboksilat aromatis paling sederhana. Asam benzoat berupa zat padat dengan warna putih. Asam benzoat, ya, untuk pengawet. Kegunaan benzena dan turunan benzena, ya. Nah, ini nanti biasanya sering keluar di ujian, ya, ujian nasional. Tapi sekarang udah gak ada ujian nasional. Kalian nanti hanya mengalami ujian sekolah, kemudian baru nanti ke SBM, ke ujian mandiri atau ujian-ujian lainnya untuk masuk ke saringan perguruan tinggi. Benzena, turunannya etil benzena. Etil, ya. Etil itu CH2, CH3 yang diikatnya. Ya. Kemudian disebut stirena. Ya. Ini menjadi polistirena. Polistirenanya itu berarti gabungan dari beberapa stirena menjadi polistirena. Nah, ini adalah plastik. Ya, produknya itu plastik. Kemudian isopropil benzena. Isopropil benzena ini bisa menjadi fenol, kemudian aseton, ya. Aseton tahu kan? Kalau kalian paling aseton itu untuk bersihin cat kuku, ya. Kemudian fenol menjadi polikarbonat, jadi serat atau plastik, kemudian ini resin fenol. Kemudian ada sikloheksana yang tadi kalau dia dari ikatan rangkap kemudian menjadi sikloheksana, ya, heksana siklis tapi tidak ada ikatan rangkap, maka di sini ada asam adipat dan kaprolaktam turunannya. Ini untuk bahan nilon atau serat kain, ya. Kadang kalian kalau beli pakaian kan ada yang licin-licin itu serat nilon, ya, kain yang nilon. Kemudian dari benzena ada turunannya yang disebut anilin. Ini poliuretan atau serat plastik. Kemudian ada diazonium tadi yang reaksinya panjang itu. Ini adalah zat pewarna. Kemudian kalau toluen